Uh, malam hari ini adalah hari ke-100 berpulangnya Ibu Hajah Dr. Anda Siti Darhani Sarjana Hukum, ibunda dari sahabat kami, sahabat kita semua, juga adik dan kakak kita, Mbak WK Gunawan. Kami teman-teman Mbak WK cukup mengikuti gitu ya pada saat hari-hari terakhir Ibu Ida, ibunda Mbak WK masuk rumah sakit, kemudian mengikutilah cukup intensif, mengikuti kabar-kabar yang Mbak WK bagi di media sosial. Dan sebetulnya agak sedih ketika melihat ibunda terbaring gitu di rumah sakit, karena beberapa waktu sebelumnya itu Mbak WK masih share foto, masih ngobrol gitu ya, masih ada acara ulang tahun sama ayah, sama keluarga di sini gitu di Surabaya. Jadi memang sesuatu yang nggak mengejutkan, tapi juga terkejut juga gitu ketika akhirnya dikabari bahwa ibunda Mbak WK berpulang. Kita juga karena sampai hari sebelumnya masih doa terbaik ya Mbak buat Ibu gitu, semoga Ibu cepat pulih gitu. Kita semua masih mendoakan kepulihannya, tapi mungkin Allah tahu yang lebih baik untuk Ibunda Ida, sehingga beliau meminta Ibu kembali ke haribaannya gitu. Berpulangnya orang terkasih itu memang tidak pernah mudah. Saya ingat ada satu buku yang saya sangat suka, salah satu buku favorit saya adalah kumpulan obituari yang ditulis oleh Bapak mendiang, juga sudah mendiang beliau, Bapak Ayub Rosidi. Buku itu kumpulan obituari, jadi Pak Ayub itu seringkali menulis obituari tentang orang-orang tokoh-tokoh yang ia kenal gitu, dan tulisan obituarinya itu sama sekali nggak sedih gitu. Jadi ternyata saya melihat di situ gitu, dan itu saya baca jauh sebelum pandemi. Di situ kita sebetulnya bisa mengenang orang yang berpulang itu tidak dalam duka cita, tapi dalam dalam respek dan penghargaan terhadap hidup yang telah dijalani oleh almarhum dan almarhumah. Dan mungkin malam itu malam ini hal itu yang sedang kita lakukan bersama, mengenang Ibu Ida, tidak dalam bukan dalam keinginan untuk bersedih, tapi untuk mengenang dan mengambil banyak sekali pelajaran dari hidup beliau gitu. Dan nanti kita akan mendengar penjelasan dari Mbak Profesor Alimatul Kiptiah tentang bagaimana kita sebaiknya menyikapi kematian. Nggak berpanjang lagi, mungkin saya ingin sebelumnya mengundang Profesor Eko, salah seorang murid dari Ibu Ida. Ibu Hajah Dr. Siti Darhani ini adalah seorang guru yang muridnya sudah banyak sekali dan menyebar kemana-mana, telah jadi tokoh-tokoh penting, orang-orang penting yang pada malam hari ini juga cukup banyak ikut hadir, dan nanti mungkin bisa berbagi juga ya Mbak WK ya, murid-murid Ibu menceritakan kenangan-kenangannya, karena malam ini kita merayakan hidup dari Ibu Ida. Kepada Prof. Eko, saya persilakan. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, kami bisa berkumpul. Suara saya bisa didengar ya Mbak Ida? Bisa didengar. Iya, ya. Baik. Khususnya malam hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak WK Gunawan dan bersama keluarga yang memberi kepercayaan kepada saya untuk bertutur tentang pengalaman mengenang seorang tokoh guru favorit saya semasa di SMA. Saya terus terang kaget minggu lalu ketika saya berkomunikasi melalui WA dengan sahabat saya, Mas Arifin yang ada di sini. Tahu-tahu Mas Arifin, kowe digoleki Mbak WK.
waduh ada apa ini? Saya kaget. Loh, tahu-tahu saya dikasih suruh tugas baca seperti ini. Saya, wah baca apa nih, gimana kalau baca seperti tadi Prof. Alim juga selamat malam, salam kenal. Kalau bicara yang seperti yang Prof. Alim dan profesi yang seperti yang saya lakukan gampang. Ini apa caranya, mau baca apa? Mas Arifin, tolong saya dibantu untuk file-file foto semasa SMA. Mas Arifin bantu sebelumnya dan mulai tadi juga masih membantu ngirim-ngirim foto. Dan konteks saya di dalam kesempatan ini mungkin saya tidak bersinggungan dalam profesi, tapi lebih cenderung bagaimana seorang guru ya. Seorang guru yang menjadi kita gugu dan kita tiru itu mempengaruhi sikap kita, perilaku kita, dan ini menjadi role model ya. Dan ini mungkin langkah ya. Nggak tahu apakah ini tergantung muridnya juga, tapi saya kira pengalaman dari teman-teman saya SMA, role model ini yang penting kita tumbuhkan ya pada masa saat-saat seperti ini ya. Dan itu yang kami rasakan, saya kehilangan setelah saya dikabari oleh Mas Arifin kalau beliau meninggal. Dan pada kesempatan ini saya akan bercerita flashback tahun 70-an gitu ya. Bagaimana saya dididik menjadi seorang murid dan memberikan semacam nilai tambah dalam bahasa Indonesia. Saya pikir bahasa Indonesia itu sederhana, ternyata bahasa Indonesia itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dan pendidikan bahasa yang diberikan oleh Ibu Ida itu mempengaruhi kehidupan saya ke depan. Karena kebetulan saya hobi menulis, hobi membaca puisi, dan itu saya sangat-sangat jadi bekal yang sangat utama. Dan yang ketiga adalah bahasa. Itu bersangkut paut dengan bagaimana kita bertutur kata yang bersangkutan dengan profesi saya sebagai dosen, sebagai guru. Dan izinkanlah sekarang saya akan presentasi ya Mbak Vega, Mbak Ida ya. Silakan Prof. Eko ya. Sudah bisa dilihat? Apakah bisa dilihat slide? Ya baik. Ya, saya bekerja dan bertugas di Kota Manado sejak tahun 94, bulan 1 Agustus 94 setelah saya menyelesaikan pendidikan saya sebagai dokter ahli bedah saraf di Fakultas Kedokteran UNER sama dengan WK. Dan malam hari ini saya menampilkan mengenang Bu Ida, dan ini fotonya baru saya terima beberapa menit yang lalu. Dan terima kasih Mas Arifin. Dan setelah saya melihat gambar ini, waduh, kok rasanya berlebihan sih. Tidak sekelas dengan Prof. Alim. Jadi pada kesempatan ini tentu saya akan mengisahkan titik awal saya. Ya, saya lahir di Surabaya, saya di Jalan Pertemuan Kali itu ya. Mungkin kemarin sebelum COVID itu saya sempat datang. Di sini di tempat itu, di garase itu, itulah saya sering berlatih baca puisi dengan teman-teman sekampung. Kalau persiapan 17 Agustus kita membuat drama di garase itu gitu. Dan inilah foto yang selalu saya ingat ya pada waktu di Borobudur. Siapa ini yang di sebelah saya? Ya ampun, ini Mbak Weka gitu. Pada waktu masih kecil dulu saya sering goda, saya main, aduh rumah di mana, saya dengan Mas Arifin pernah ke rumah Bu Ida, cari main sulap, bikin inilah apa namanya itu Mas Arifin ya, apa yang lipatan Jepang itu origami ya itu ya, kertas-kertas kecil itu. Nah itu kita ngajarin Mbak Wega, mungkin sudah lupa ya. Itu tahun 76 ya kita ada di Borobudur. Ini saya di sebelahnya Ibu Ida, ini sembunyi nih, nggak tahu kenapa nggak mau difoto, katanya sempat cengeng, katanya waktu itu sempat cengeng nggak mau difoto, dipaksa-paksa, malah sekarang minta difoto terus ya kan, susah ini masa kecil jadi nggak jadi patokan, sekarang menjadi foto model terus ini. Kemudian nah ini buku ini yang selalu pernah Eko ya, panggil saya Eko, kamu mesti baca loh, ini buku lucu gitu. Oke, akhirnya saya dapat ini sekitar pada waktu saya di Belanda di Pasar Loak, saya dapat ini buku ini.
Begitu saya dapat buku ini, langsung saya ingat dengan Ibu Ida. Ibu Ida itu kalau berbicara dalam bahasa Indonesia, itu tutur katanya itu step by step-nya itu indah sekali. Malah kalau setiap ada pelajaran bahasa Indonesia itu Bu Ida selalu ngincer saya, kamu yang baca itu. Nah, dari situ saya perhatikan titik komanya bagaimana saya harus membaca bahasa Indonesia, dan itu berpengaruh sekali di dalam hobi saya menulis, hobi saya membaca puisi. Berapa kali saya konsultasi dengan Ibu Ida saat saya membaca puisi di sekolah gitu. Nah, kemudian ini teman saya yang kontributor foto-foto saya semasa SMA, Mas Arifin ini hobinya juga suka jalan-jalan. Sayang jauh tempatnya. Terakhir saya ketemu di Bandung pada 2012 atau 2000 berapa ya Mas ya? Itu pas ada pameran perangko sedunia. Filateli yang terakhir. Iya, pameran perangko sedunia. Nah, di situ saya ketemu dengan istrinya Mbak Bin. Wah, luar biasa itu. Dan bagi saya, salah satu topik ya pasti nanti kalau mau masalah bahasa ya pasti kita cerita SMA, salah satu figur guru ya Bu Ida. Dan itu luar biasa. Dan Bu Ida mengaruhi saya di dalam proses menulis, dan kebetulan Mbak Weka dan teman-teman, saya lebih suka menulis tentang cerita anak-anak, karena sejak lama saya suka anak-anak, seperti yang Mbak Weka masih kecil gitu ya. Sampai kemudian saya dengan Mas Kresno ya, kalau Mas Seto itu membentuk kuncup bunga yang komersil, saya dengan Mas Kresno dengan teman-teman mahasiswa FK UNER itu membentuk Swayanaka, mahasiswa pendidikan anak-anak untuk anak-anak pedesaan. Nah, ternyata masih aktif itu organisasi mahasiswa penyayang kanak-kanak. Karena waktu itu pada mahasiswa itu ada banyak kegiatan politik ya, tahun 78 mulai masuk ya. Oleh karena saya tidak mau bergaul di politik, apalagi saya nanti profesi sebagai dokter, sehingga teman-teman kedokteran itu membentuklah suatu organisasi yang non politik ya. Mereka yang tidak berorganisasi politik, mereka membentuk sebagai yayasan penyayang kanak-kanak. Mandiri ya, yang disebut Swayanaka. Sekarang masih ada di Jakarta, berkembang pesat, dan bukan hanya mahasiswa kedokteran berkembang, dan itu membuat saya semakin rajin menulis, dan bekal dari Bu Ida ini yang saya jadi patokan. Dan juga salah satu yang saya tulis ini ada uniknya, karena saya tulis ini keponakan dari teman saya di kedokteran. Namanya siapa, saya waktu itu nama lengkapnya tidak tahu, tapi jelaskan Ninim. Nah, ternyata Ninim ini sekarang ini, bayangkan, 2017 adalah wanita terkaya di Indonesia. Waktu saya codorin tulisan ini, dia kaget. Wah, masa ini Om Eko, kalau sudah dipanggil Om Eko, ya memang sudah tua Om Eko. Ya, ini saya tulis tentang kamu, tapi ya kita ambil nama dan kelincahan mereka anak-anak itu di masa anak-anak. Ini pada waktu ini hasil pendidikan dari Bu Ida, bagaimana saya baca puisi. Mas Arifin juga tahu, di tengah masih di SMA 3 di Panjang Jiwo. Di kanan ini pada saat saya ada beasiswa di Belanda, di ilmu bedah saraf, di Dutch Cancer Foundation, saya dengar ada Mas Rendra datang ke sana bersama bengkel muda Jogja gitu ya. Itu mengadakan riset tentang sastra multatuli ya, menerjemahkan multatuli, dibiayai oleh Belanda. Nah, saya cari ke Leiden, kemudian kita ketemu dengan Mas Rendra, kita banyak bicara gitu. Dan selain menulis itu, Bu Ida juga memberikan ilham bagaimana menulis filateli. Waktu itu saya tanya ke Bu Ida, apakah tulisan itu harus dalam cerita-cerita? Oh enggak, kamu cari tulisan yang lain sesuai dengan hobi kamu gitu. Oh, hobi saya perangko. Coba kamu tulis di perangko. Sehingga oleh karena itu sampai sekarang di ilmu filateli perangko itu ada keilmuan yang disebut jurnalistik filateli. Jadi saya bukan hanya mengumpulkan perangko, tetapi menulis artikel filateli di majalah-majalah, terutama majalah-majalah remaja. Yang kanan ini majalah Putri Indonesia sudah tidak ada, yang kiri ini majalah gadis ya, mungkin masih ada, saya tidak tahu. Sekarang saya masih menyiapkan satu buku ya untuk menulis tentang filateli, yaitu tentang jejak pos di tanah konflik, tentang surat-surat yang digunakan oleh pasukan perdamaian Indonesia, kontingen Garuda Indonesia yang bertugas di daerah konflik. Ini memang agak susah karena kita mengumpulkan barang benang sejarah, kita menulis sejarah,
Dan kebetulan saya juga pernah bertugas di Lebanon tahun 86. Saya pernah bertugas di Timur Timur sebagai tenaga wamil ya, sebagai TNI, tapi tidak lama karena saya harus kembali melepaskan TNI saya karena harus memilih sekolah. Saya di Batalion 745 di Los Palos karena waktu itu diizinkan untuk kembali ke militer atau ke sipil. Bagi saya sudahlah ke sipil karena saya harus melanjutkan sekolah. So kalau ke militer perlu waktu yang lama karena ada jenjang kepangkatan. Luar biasa remah dari Ibu Ida itu saya rasakan sampai sekarang, dan itu yang buat saya pertama kali di Kota Manado menjadi guru di sana sejak tahun 94. Banyak teman-teman mahasiswa itu mengira saya bukan orang dari Surabaya, mereka mengira dari Jakarta, dari Medan, mereka ini karena aksen saya gitu. Dari ajaran Ibu Ida memang betul sih kearifan lokal penting, tapi bahasa Indonesia saya begitu saya atur dalam mengajar. Banyak mahasiswa, oh dokter dari mana? Saya kira bukan dari Surabaya atau dari Jawa gitu. Kadang-kadang saya setiap tutur kata, dan itu tutur kata juga memberikan kita dampak perilaku kita ya sebagai guru untuk mengajar itu ada nilai lain lah dibanding kita tidak paham betul tentang bahasa Indonesia. Ya kita memang perlu bahasa asing, bahasa Inggris, tapi basic kita bahasa Indonesia itu betapa pentingnya ditanamkan bagi generasi muda, anak-anak kita, mahasiswa kita, ya itu penting sekali. Ya itu mungkin sekilas yang saya bisa sampaikan tentang Bu Ida, dan ya tentu ini profesi saya sekarang ini, dan sekali lagi apa yang dilakukan Bu Ida sebagai guru bahasa Indonesia sangat luar biasa mengurai hidup saya, profesi saya dalam proses pelayanan, baik sebagai guru, baik juga sebagai sebagai dosen atau dokter, yang dalam tutur kata kan penting sekali antara hubungan pasien dengan dokter. Karena Bapak Ibu tahu bahwa kadang-kadang sering terjadi miskomunikasi antara dokter dengan pasien, ya kadang-kadang bicara dokter yang tenang, yang memberikan spirit itu sudah hampir 90% obat ya bagi pasien. Kadang-kadang dokter karena kesibukannya atau dalam hal tutur kata, ini penting sekali tutur kata itu tidak terkontrol, sehingga kadang-kadang hanya karena miskomunikasi terjadi ya keluhan-keluhan pasien di media massa, di macam-macam, sampai berlanjut ke masalah di hukum ya. Oleh karena itu selalu saya tekankan kepada adik-adik saya, kemudian murid-murid saya, bagaimana kita bertutur kata baik dengan pasien, bagaimana kita menceritakan apa yang kita lakukan, rencana apa gitu. Tentu pasien saat ini ya tentu dengan fasilitas IT, dengan mudahnya mencari diagnosa di Google gitu ya, tentu kalau kita tidak belajar di IT, tidak bisa menjelaskan dengan jelas, tentu pasien akan lebih tahu gitu. Dan sekali lagi jasa-jasa Ibu Ida sangat saya rasakan, dan terus terang berat bagi saya untuk kehilangan seorang tokoh ini, dan kami masih butuh tokoh-tokoh seperti Ibu Ida ini di masa depan gitu. Terima kasih, dan barangkali kalau saya tidak bisa bergabung karena mungkin 15 menit saya harus bertugas lagi. Terima kasih Mbak Wega, terima kasih Mbak Indah. Salam untuk Prof. Alim dan semua teman-teman yang ada di sini. Dan saya kira bukan hanya memperingati Bu Ida, mungkin ada satu saat kita mengadakan kumpul-kumpul lagi gitu ya, silaturahmi lagi. Saya kira nggak ada salahnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dari Manado. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Ini kenangan yang pembukaan yang sangat menyentuh ya, kita mendengar cerita bagaimana almarhumah Bu Ida begitu mempengaruhi murid-muridnya gitu, begitu meninggalkan jejak yang dalam gitu bagi murid-murid beliau yang beliau sayangi gitu. Saya terbayang Bu Ida ini adalah guru favorit yang sangat sayang sama murid-muridnya gitu ya. Kalau dari ceritanya Prof. Betul. Eko. Favorit, sabar, dan cantik.
Ya itu, Arifin kamu jangan cerita yang itu. Dan biasanya anak-anak yang sastra memang biasa dekat sama guru bahasa Indonesianya, sepengalaman saya. Oke, baik Prof. Eko. Prof. Eko ini adalah Kepala Divisi Bedah Syaraf di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Dan beliau seperti yang tadi sudah disampaikan, sebentar lagi pada jam 20 waktu Manado akan melakukan bedah. Makanya beliau sudah dengan baju bedahnya gitu. Terima kasih banyak Prof. Eko sudah menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk berbagi bersama kami, bersama kita semua di sini di tengah ketatnya waktu dokter gitu ya, untuk yang sebentar lagi sudah harus bedah tapi masih mau cerita. Terima kasih banyak Prof. Ya. Baik, sekarang saya ingin ke Mbak Alim, Profesor Alimatul Kiptiah. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang juga adalah seorang komisioner di Komnas Perempuan. Mbak Alim, kita akan meminta Mbak Alim pada malam hari ini untuk bercerita kematian orang-orang tersayang, dan dan ini tuh selama hampir 2 tahun ini itu hal yang sangat akrab sama kita gitu ya. Kita dihadapkan dengan kepergian orang-orang yang begitu bertubi-tubi gitu. Ada masanya di mana kita bisa mendengar kabar duka dari corong suara di masjid itu bisa sampai 5-6 kali dalam sehari gitu. Sebuah kondisi sebelumnya mungkin tidak pernah terbayang bakal kita temui gitu ya. Dan itu betul-betul pada satu titik tuh membuat kita mungkin juga merasa gamang gitu tentang sebetulnya bagaimana sih hidup itu, kenapa dia begitu rapuh, kenapa bisa dengan mudah pergi, padahal kemarin kita masih ngobrol gitu ya, banyak hal-hal, banyak penyesalan yang mengikuti kepergian yang banyak sekali yang mendadak gitu, yang hanya dalam beberapa waktu, yang kelihatannya udah mau sembuh nih COVID-nya gitu, tiba-tiba besok kita dapat kabar ternyata orang itu sudah meninggal gitu. Dan mungkin saya mau nitip satu pertanyaan sebelumnya nih Mbak Alim. Ada satu hal yang yang sejak ibu saya meninggal pada tahun 1992 itu, dan waktu itu saya masih 16 tahun, selalu yang terpikir sama saya sampai hari ini adalah kemana perginya jiwa-jiwa yang kemana perginya ruh ibu saya gitu, kemana ibu saya pergi setelah dia dimakamkan, bagaimana kakinya menginjak tanah, apakah dia masih menginjak tanah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang tuh masih sering menghantui saya. Tapi dan mungkin begitu COVID ini juga pertanyaan itu jadi terus terulang-ulang gitu, tentang kayak rahasia kematian yang mungkin kita sendiri nggak bisa menjawabnya, dan bagaimana menyikapi itu ketika pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa terjawab. Mungkin itu tapi pasti saya yakin Prof. Alim pasti punya materi yang jauh lebih luas dan lebih menginspirasi kita. Baik, saudara, maaf saya sudah mulai berkaca-kaca. Baik, hadirin, mari kita mendengar paparan dari Profesor Alimatul Kiptiah. Kepada Mbak Alim, saya persilakan. Maaf nih Mbak Alim, kebanyakan ngomong saya. Terima kasih Mbak Indah, Mbak Weka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Saya sangat beruntung diundang Mbak Weka pada malam hari ini. Paling tidak saya jadi harus banyak membaca hal, karena sesuatu yang baru. Saya terus terang belum pernah Mbak Weka diundang untuk mengisi acara 100-an hari, 7 hari itu belum pernah, ini baru pertama kali. Sehingga slide yang saya presentasikan itu betul-betul fresh from the oven gitu. Karena sejak tadi pagi acara terus-terusan sampai belum pulang ini, saya minta anak saya untuk beliin mie godok gitu, karena belum sempat pulang ke rumah gitu, karena belum makan malam dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, semoga segera datang nanti mie godoknya.
Nah, saya mencoba untuk memikirkan ya, sebenarnya udah lama ya Mbak WK menghubungi saya dan saya iyakan, tapi itu saya tuh terus berpikir apa ya yang ingin saya sampaikan ya, apa ya gitu ya. Saya juga yatim piatu, saya ditinggal bapak ibu gitu kan. Ya mungkin kemudian menceritakan pengalaman-pengalaman ataupun juga beberapa konsep ya yang coba kita tawarkan di masyarakat terkait dengan ta'awun sosial misalnya. Itu seperti apa, dan juga mungkin kebetulan karena saya juga punya latar belakang sedikit tentang psikologi, lalu bagaimana kemudian menghadapi persoalan kehilangan itu dari sisi psikologi. Kalau Islamic Studies jelas lah ya, nanti juga akan ada informasi-informasi terkait dengan kajian dari Islamic Studies-nya. Baik, terima kasih semuanya yang hadir di sini. Saya ingin mencoba untuk mempresentasikan. Saya kasih judul kecerdasan menghadapi kehilangan, dan kehilangan dalam hal ini termasuk kematian maksud saya ya, gitu. Nah, sebagai pengantar, sesiap apapun dan sesadar apapun untuk ditinggal seseorang ya yang sangat kita cintai, pasti akan menghadapi kehilangan. Sesiap apapun, sesadar apapun bahwa pasti kematian itu akan hadir, tetap kita akan mengalami kesedihan ya ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita sayangi, oleh orang yang kita kagumi, oleh orang yang mungkin sangat berarti bagi hidup kita, atau mungkin seseorang yang sangat kita butuhkan begitu. Namun kesedihan yang cerdas harus senantiasa diupayakan agar kesehatan terjaga dan agar tetap produktif dan membawa kemaslahatan untuk sesama. Sedih boleh, tapi tetap harus mempunyai kecerdasan ya untuk menghadapi kesedihan yang ada itu. Nah, kecepatan dalam penerimaan, karena kan dalam recovery crisis ya, krisis itu kan ujungnya adalah penerimaan gitu ya. Nah, kecepatan dalam penerimaan itu sebenarnya dapat diupayakan. Cara mengupayakannya apa? Ya dengan cara bagaimana kita meyakini tentang kematian itu, bagaimana cara kita menghadapi kematian, dan juga bagaimana ekspresi kesedihan itu dalam bentuk positif gitu. Nah, dari beberapa bacaan artikel yang saya baca pada hari ini, ada motivasi berbuat baik itu agak berbeda antara orang agamawan dengan orang yang sekuler. Orang agama ya, orang agamawan karena mengacu kepada ajaran-ajaran agama, mereka menggunakan agama sebagai rujukan bahwa keabadian ya, keabadian setelah kematian itu ada, dan untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, seseorang yang beragama menjadikan kehidupan akhirat sebagai objek dan target yang paling utama. Kalau dalam bahasa Jawa itu sering kemudian dimanifestasikan urip ki sak dremo gitu ya, hanya mampir ngombe dan sebagainya, karena hanya sebentar saja. Lalu kehidupan dunia bagi orang agama itu layak untuk dinikmati. Akan tetapi itu bukan tujuan akhir dari sebuah proses kehidupan. Hidup di dunia adalah merupakan inventaris seseorang untuk dinikmati kelak di akhirat. Ini banyak sekali landasan-landasan normatifnya, misalnya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya, bahwa apapun kebaikan atau keburukan sebesar zarrah pun, sebesar biji sawi pun, itu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sebaliknya, kalau dari orang sekuler yang tidak meyakini agama, misalnya, mereka motivasi berbuat baiknya itu berbeda. Dia tidak peduli dan tidak yakin akan adanya kehidupan setelah kematian. Tetapi ada spirit heroisme yang mendambakan keabadian hidup agar dirinya dapat dikenang sepanjang masa dengan menyumbangkan sesuatu yang besar dalam hidupnya untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Jadi pengen dikenang kebaikannya, pengen bermanfaat kebaikannya. Ya, itu menjadi motivasi tersendiri juga gitu. Ya, menurut saya sih apapun motivasinya, yang penting jadilah orang baik lah begitu. Kalau yang satu dimotivasi oleh akhirat, yang satu dimotivasi untuk kemaslahatan orang lain gitu ya. Apapun lah, yang penting bagaimana seseorang itu dibuat baik, membawa kemanfaatan untuk banyak orang, kan begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati,
kematian kita akan mencoba ya, mati menurut agamawan, landasan-landasan bayaninya udah banyak banget gitu. Kullu maulutin yuladu alal fitrah misalnya, kullu maulutin yuladu alal kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemukan kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini beberapa contoh ya landasan normatif yang saya coba ambil, ya masih banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya terkait landasan-landasan normatif tentang kematian itu. Nah, meyakini kehidupan akhirat memotivasi berbuat kebaikan kepada sesama. Ketentuan mati dan hidup merupakan persoalan yang berhubungan dengan hikmah Allah dalam konteks yang begitu dinamis dan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Allah menciptakan mati dan hidup bermaksud untuk menguji, membedakan, dan menentukan manusia berdasarkan amalan dan perbuatan mereka terhadap perintah dan larangan yang Allah berikan dan nanti akan diberikan pembalasan. Jadi ada kehidupan setelah kematian agar manusia senantiasa menjaga diri dan berbuat baik dalam setiap perbuatannya. Ini yang sebenarnya nilai-nilai universal ya, didorong oleh apapun ya motivasinya, yang penting tadi yang saya sampaikan, bagaimana orang itu bisa menjaga diri dan berbuat baik untuk sesamanya. Gitu. Nah, ada juga sih kadang-kadang untuk untuk ngeyem-ngeyemi ya, dalam arti untuk menyenangkan gitu ya, tanda-tanda kematian ya, itu kemudian menjelang kematiannya ada yang mengatakan bahwa wah kalau dia itu husnul khotimah maka jalan hidupnya, jalan menuju kematiannya akan mudah gitu ya. Tapi sebaliknya tidak begitu gitu. Sehingga bisa menjadi rekam jejak ya, tanda-tanda kematian itu menjadi rekam jejak kehidupan. Benar atau tidak, alam bisawab ya, karena ini berdasarkan pengamatan-pengamatan yang ada kan begitu. Dan bahkan kadang-kadang sih nggak tahu juga ya, kalau dulu kan diukur juga dengan banyaknya yang takziah. Nah sekarang kalau PPKM gimana mengukur dengan banyaknya takziah kan? Ataukah kemudian diukur dengan banyaknya yang ngucapin bela sungkawa misalnya. Semakin banyak yang ngucapin bela sungkawa maka dia akan semakin menunjukkan tanda-tanda husnul khotimah gitu ya. Tapi menurut saya mungkin juga perlu dikritisi apakah memang begitu gitu ya, terkait dengan persoalan ini gitu. Nah, memahami kematian secara sederhana, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sesungguhnya setiap hari kita sudah diberikan gambaran dan pelajaran oleh Tuhan tentang kelahiran dan kematian yang akan dialami oleh manusia. Betul, banyak yang mengatakan kematian itu adalah rahasia Tuhan misalnya gitu. Walaupun juga takdir itu di ujung ikhtiar ya misalnya. Nah, ketika seseorang tidur, sesungguhnya telah mengalami kematian sesaat sampai orang tersebut bangun kembali. Coba saja kita lihat ya, bagaimana aktivitas kita dari menjelang tidur sampai bangun tidur. Bahkan kalau di dalam agama Islam, itu doa akan tidur itu kan doa akan kematian gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut misalnya. Ya Allah, dengan asmamu aku menjalani hidup dan dengan asmamulah kami menjalani kematian misalnya. Atau ketika bangun tidur kan juga begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kembali diriku setelah kematianku dan hanya kepadamulah nantinya kami semua akan berpulang kepadamu. Sehingga memahami kematian itu secara sederhana karena persoalan yang sebenarnya setiap hari kita juga melakukannya gitu ya. Nah, karena itu bagaimana kita kecerdasan menghadapi kehilangan terutama terkait dengan kematian. Setiap hari sudah belajar kehidupan dan kematian yang tadi barusan saya sampaikan. Sedih memang saat ditinggal seseorang yang sangat kita sayangi, kagumi, dan butuhkan, ya, adalah wajar, namun tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Biasanya seseorang ketika mengalami kesedihan atau krisis akan mengalami penyangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, dan juga barulah penerimaan. Setiap orang berbeda dalam melewati tahapan-tahapan tersebut, ada yang lama, ada yang cepat, biasanya sangat dipengaruhi oleh kedekatan dan juga kesiapan untuk ditinggalkan.
ya, dan juga misalnya terkait dengan seperti apa meninggalnya, apakah mendadak, apakah sudah lama dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi ya sampai kepada tahap penerimaan itu. Karena itu kalau di dalam model pemulihan dari suasana krisis ya akan mengalami ini kan, penyangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, dan penerimaan. Penyangkalan, oh enggak, kemarin kan masih ngomong sama saya, enggak gitu, enggak percaya. Benarkah yang dimaksud adalah yang meninggal ini dan sebagainya kayak gitu. Wah, enggak percaya, ini loh WA-nya tuh masih kemarin malam itu misalnya kayak gitu. Terjadi penyangkalan. Kemudian kemarahan, kenapa kok dia? Kenapa kok saya yang kemudian ditinggalkan dan sebagainya? Lalu kemudian penawaran, ya sudahlah gitu ya. Saya mencoba menerima, tapi sebenarnya belum selesai itu. Karena kemudian akan mengalami depresi kalau itu yang mungkin merasa sangat sedih sekali, yang kemudian akhirnya sampai kepada penerimaan. Nah, sekarang adalah bagaimana upaya mempercepat penerimaan kehilangan itu yang bisa kita upayakan. Kalau dengan pendekatan agama ya menjadi anak soleh dan solehah, mendoakan beliau, itu amal yang tidak terputus. Ya, 3 amal yang tidak putus ya, walaupun seseorang sudah meninggal ya, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian amal jariah ya, misalnya begitu. Ya, lalu yang kedua adalah konsep ta'awun sosial, yaitu saling menguatkan dan memberikan dukungan. Ini ta'awun sosial ini diluncurkan oleh Muhammadiyah Aisyah ya, bagaimana ketika bertakziah itu melakukan ta'awun sosial itu. Misalnya bagaimana salah satu caranya adalah pihak yang sedih itu tidak boleh masak apapun, tetapi tetangga-tetangganya lah yang kemudian mendukung, mensupport supaya kemudian membantu ya meringankan kesedihan itu gitu. Lalu juga menuliskan cerita-cerita baik yang dirasakan manfaatnya untuk keluarga, masyarakat, dan dunia profesional. Tadi Profesor Eko sudah mencontohkan ya bagaimana menulis cerita-cerita baik tentang Ibu Ida ini gitu. Itu sesuatu yang sangat baik. Dan ini mengabadikan atau mendokumentasikan kebaikan-kebaikan dalam sebuah karya dengan cara mencari teman-teman dekatnya untuk memberikan testimoni. Bahkan terkadang dari seorang yang tidak suka pun pasti juga ada kesan kebaikan. Ya memang ada effort sedikit sih, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Biasanya kalau di Muhammadiyah Aisyah itu di hari ke-40 hari atau 100 harinya ketika peringatan itu lalu diluncurkan itu testimoni-testimoni itu. Yang itu kemudian cukup menghibur ya untuk mengatasi kehilangan itu sehingga kemudian sampai kepada penerimaan. Penerimaannya alhamdulillah, almarhum itu luar biasa, banyak kebaikan dan sebagainya begitu. Nah, testimoni bisa dalam bentuk tulisan, video ataupun apapun ya bentuk-bentuk kreatif lainnya. Nah, saya tidak mengenal Ibu Ida, ibu ini ya, ibunya Mbak WK ya, Ibu Hajah Dar Asiti Darhaini SH ini. Tapi dari beberapa cerita saya mengatakan beliau adalah inspiring women. Sehingga testimoni saya terkait dengan Ibu Ida ini seperti ini gitu. Beliau sosok feminis dan perempuan yang sangat tangguh, sabar, ulet dan mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan semangatnya untuk menyelesaikan kuliahnya sarjana hukum di saat saudara-saudaranya sudah menikah setelah tamat SMA dan di saat tak terbiasa perempuan bersekolah tinggi. Beliau memilih kuliah daripada menerima perjodohan di usia muda. Ibu Darhaini seorang yang sangat sehat, beliau suka berjalan kaki, bisa sampai 8 km per hari, dan di usia beliau yang 77 tahun, secara genetik ubannya sangat sedikit dan giginya masih bagus hingga beliau wafat. Beliau selalu berpenampilan rapi, suka tersenyum, dan selalu ingat untuk memberikan hadiah ulang tahun ke cucu beliau. Namun, dalam mendidik, beliau dikenal dekat, mesti tegas oleh murid-muridnya di SMA Negeri 3 Genteng Kali Surabaya yang kini menjadi SMA N16 Surabaya. Jiwa kepemimpinan beliau juga luar biasa. Beliau sukses menjadi kepala sekolah di SMPN Trowulan Mojokerto sebelum pensiun. Almarhumah sosok yang solihah dan religius. Beliau dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Selama hidup beliau tak pernah tinggal sholat baik 5 waktu, tahajud, dan puasa Senin Kamis, kecuali pada beliau dirawat di rumah sakit.
Nah, keluarga yang membaca testimoni-testimoni seperti ini akan cepat untuk sampai kepada penerimaan akan kehilangan itu gitu. Nah, itu bentuk-bentuk yang mungkin pemikiran-pemikiran kecil ya yang bisa kita diskusikan malam ini, dan semoga bisa menjadi contoh ya untuk bagaimana ta'awun sosial dengan testimoni-testimoni kebaikan itu ditradisikan dan didokumentasikan. Ya, didokumentasikan dengan baik sehingga itu akan menjadi pembelajaran ya yang akan dibaca oleh anak cucu atau para pengagum-pengagum atau fan-fan beratnya begitu. Saya pikir itu Mbak Indah, Mbak WK, mohon maaf kalau tidak maksimal karena memang baru pertama kali menyampaikan gitu ya. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Prof. Alim. Ini mendadak saja disiapkannya itu sudah begitu bagus gitu ya. Gimana kalau nggak mendadak nih? Gimana kalau Mbak Alim punya waktu lebih panjang gitu untuk ini, pasti luar biasa. Ini aja nih udah sangat membantu gitu. Kita memetakan ini gitu ya, memetakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk menyikapi kehilangan kita gitu terhadap orang-orang dekat, orang-orang tersayang maupun juga tokoh-tokoh yang mungkin kita kagumi. Saya yakin nanti sudah banyak pertanyaan dari kita semua di sini, dan mungkin salah satu yang tadi saya catat dari Mbak Alim soal mendokumentasikan kebaikan. Mungkin yang kita lakukan malam ini itu merupakan bentuk pendokumentasian kebaikan itu ya Mbak Alim ya. Contohnya gitu, maksudnya bagaimana murid-muridnya Ibu Ida gitu mengenang beliau gitu ya, menceritakan betapa kayak Prof tadi, betapa ilmu bahasa Indonesia yang beliau dapatkan dari Ibu Ida itu begitu dalam gitu ya, begitu menghujam dalam sampai saat ini pun masih betul-betul diamalkan gitu. Dan mungkin seperti kalau yang kita yakini kan adalah amal baik adalah sebuah penghantar yang tidak pernah terputus gitu terhadap orang-orang yang meninggal. Jadi sambungan tali jiwanya tuh bersambung dari doa anak-anak dan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih panjang, lebih seru tentang itu. Sekarang saya ingin mengundang dulu Bapak Tony Rizani. Beliau keponakan dari Ibu Ida, sepupunya Mbak WK yang adalah seorang guru di SMA Negeri 2 Kandangan, Kalimantan Selatan. Kepada Mas Tony, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Indah Haryani yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menyampaikan ya sesuatu. Salam hormat juga kepada mungkin Bapak Ibu Profesor Alim dan katanya siswa-siswa ya yang pernah jadi mahasiswa dulu sama tante kami tersayang ya, Ibu Hajah Darhaini ya, Darhaini tadi ya, yang lengkapnya Darhaini ya benar ya. Juga adik saya WK ya. Puji syukur ya kepada Allah yang memberikan kita kesempatan, rahmat, kesehatan hingga dapat mengikuti. Saya ya gimana ya? Pertama ya, setelah ulang lagi ya, yang saya tahu ya, secara agama, kalau kita mengabulkan hajat ya seseorang, maka insya Allah Tuhan akan mengabulkan juga satu hajat kita ya. Jadi salah satu yang saya beranikan diri ini hari ini ya, padahal
kita kan berbicara di hadapan seorang profesor ya, dengan para dokter-dokter yang pengalaman ya, moderator juga yang pengalaman. Saya sebenarnya jauh sekali untuk ikut bergabung dan berbicara seperti ini. Cuma itu tadi ya, karena atas dasar mengabulkan hajat seorang adik itu tadi sih, saya beranikan diri untuk ikut bicara hari ini ya. Jadi mohon maaf kalau dengan segala kekurangan yang ada pada saya. Nah, kemudian sama seperti kata Profesor tadi, kita mengarah ke bagaimana kita menyikapi kehilangan atau kematian orang yang tersayang. Itu yang kadang-kadang karena saya sebagai keponakan dan juga sering ketemu yang seperti beliau itu seperti ibu saya sendiri kalau sudah berbicara dengan seorang keponakan itu ya, tidak ada batas-batas sepertinya ya, begitulah cara dia menyayangi keponakan. Nah, kemudian karena kita tadi ya pokok bicara kita ada menyikapi kehilangan tadi ya, karena saya pernah juga mendengar ada satu riwayat dari yang saya selalu sampaikan juga dengan adik juga bahwa ada riwayat karena kebetulan tante kami ini meninggal kami kan di hari Jumat ya, ada pernah saya dengar dia ada di hadis yang pernah saya dengar ya, katanya tidak kelas seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari azab kubur. Nah, jadi itu satu yang saya ingatkan sama ada. Kemudian kedua itu seperti sama yang disampaikan Ibu Alin tadi bahwa ternyata kematian itu adalah hadiah sangat berharga bagi orang yang beriman. Ya, itu dari sebuah hadis juga. Ya, jadi kalau saya ulang lagi, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang beriman. Kenapa seperti itu? Ya, yang kami tahu karena kalau bagi orang yang beriman itu bahwa dunia itu kan penjara. Itu di Islam misalnya, dari orang Islam itu dunia itu penjara ya bagi seorang muslim. Jadi banyak sekali yang menghambat gerakan dia itu. Ya, seperti kita tidak boleh minuman arak, ya, tidak boleh memakai sutra, ada banyak sekali kan, tidak boleh pakai perhiasan yang banyak lah. Katanya nanti kalau sudah kita di akhirat itu semua terserah kita, ya kita bebas. Itu yang pernah tercatat di catatan saya. Nah, lalu kemudian saya tidak merasa ragu lagi ya karena merasakan almarhumah tante ini seperti yang sudah disebut sama mantan siswa-siswa tadi, banyak sekali sudah kebaikan yang dituturkannya. Nah, jadi apalagi setelah kita tahu bahwa kalau orang sakit ya, orang sakit itu adalah menggugurkan banyak sekali dosa-dosanya. Ya, tentu saja karena manusia ini kan banyak sekali tidak ada semua yang luput dari dosa. Dan seperti yang pernah saya tahu juga bahwa kita sakit flu saja itu artinya banyak sekali berguguran dosa-dosa kita. Apalagi kalau biasa harus patah kaki, kemudian patah tulang dan sebagainya. Ya, jadi gimana ya? Saya tidak mungkin orang sebaik beliau itu lepas dari surganya Allah. Itu yang di dalam hati saya ya. Nah, mungkin itulah yang perlu dicatat untuk adik-adik yang merasa kehilangan ya, kayak kehilangan orang tuanya. Ya, jadi
gimana ya, sangat mudah pokoknya. Lalu bagaimana cara menyikapinya tadi ya Bapak? Saya ada juga yang terbaca tadi sama Ibu tadi, katanya jadilah kita orang saleh ya. Jadi kalau jadi secara pikiran kita kan pokoknya berbuatlah baik terus kita sebagai anak-anaknya, anak cucunya ya. Kemudian perbanyaklah amal perbuatan baik kita, karena kata hadis juga bahwa amal perbuatan baik itu untuk anak, untuk orang tua kita itu otomatis terkirim, langsung otomatis terkirim walaupun tanpa kita niatkan ya. Itu yang apa, untuk orang tua kita otomatis akan tersampaikan ya. Nah, Queen ya, banyak lagi mungkin yang bisa dijelaskan oleh Ibu nanti ya, atau yang ditanyakan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kekurangan salahnya ya. Mohon maaf, ampun, minta ridha. Saya tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tony. Ini memang apa ya, catatan yang juga penting mungkin untuk kita yang sedang merasakan kehilangan itu, bahwa kematian itu ya hadiah gitu. Mungkin buat kita sebuah kehilangan, tapi mungkin buat orang yang berpulang mungkin itu sesuatu yang dia dambakan gitu ya, atau sebuah keindahan karena ada perjalanan baru juga gitu yang akan dijumpai sama mereka yang pergi, bertemu pemiliknya, pemilik jiwanya gitu. Baik, mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut gitu. Mungkin hadirin yang memiliki pertanyaan bisa menuliskannya di kolom chat, atau bila ada yang ingin menanggapi silakan juga. Oh ya, baik, ini sudah ada. Silakan Kak Arena nih, silakan Kak Arena. Langsung saja, langsung dibuka buka open mic aja Pak Arena. Silakan. Saya langsung chat tadi. Terima kasih moderator. Izin Pak Ibu Prof, tadi dalam presentasinya itu ada tahapan-tahapan, beberapa tahap itu kita yang merasa kehilangan untuk dapat menerima kenyataan bahwa kita merasa kehilangan, menghilangkan kesedihan. Pertanyaan saya, Ibu Prof Ali, relatif berapa lama, apakah setahun, 3 bulan, atau 6 bulan, kita betul-betul sudah dapat menerima secara faktanya? Yang kedua, kebetulan 2 tahun lalu saya kehilangan mertua. Itu dalam perjalanan waktu memang itu sudah bisa menerima anak-anaknya, cucunya. Tetapi kalau kita mengingatkan kembali kebaikannya, seperti tadi Prof nyatakan, dengan testimoninya, itu akan mengungkit kembali, aduh baik betul ini almarhumah. Itu lagi yang berlaku kepada kami tadi. Tadi dikatakan Pak Prof Ali, dengan testimoni kita bisa meringankan dan menerima. Tetapi dengan testimoninya Prof tadi, saya sedih lagi. Karena belum lama ini uminya saya ini meninggal. Ini bagaimana secara psikologisnya? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Prof. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Dan mohon izin moderator, sedikit waktu lagi saya akan live dulu karena saya ada webinar dengan komunitas lain lagi. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arena pertanyaannya. Ini mungkin langsung kita sampaikan ke Prof Alim ya. Berapa lama nih Prof Alim, lama tahapan kehilangan itu bisa dilampaui gitu oleh masing-masing orang? Ini sangat individual differences ya. Sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya.
itu akan juga sangat ditentukan dengan bagaimana kecerdasan emosinya di dalam menghadapi persoalan kehilangan ini. Nah, kalau seseorang yang cerdas, maka ya tidak boleh lama-lama, harus segera bangkit. Tapi bukan berarti tidak boleh sedih. Silakan diekspresikan kesedihannya itu, tapi nggak boleh lama-lama, jadi harus bangkit gitu. Tapi kalau kadang-kadang kok masih ingat, ya enggak apa-apa, itu normal, Pak. Ya, kita tapi beda gitu. Ketika kita membaca testimoni kebaikan, gitu ya, itu nangis kita tuh bukan nangis sedih, aduh kok keloro-loro, itu bukan, tapi lebih ada kebanggaan, alhamdulillah, yang itu sehat gitu, ya. Tapi justru kalau ada apa-apa yang sesuatu yang sangat yang kita kagumi lalu disampaikan lagi kalau kita tidak terenyuh, itu ya malah aneh menurut saya, ya. Jangankan itu Pak ya, kadang-kadang rasa terenyuh, kadang kita membedakan terenyuhnya tadi ya, touch-nya ya, rasa haru itu apakah haru kesedihan, haru kebanggaan, ya kan, atau haru atau mungkin nggak tahu ya, ini haru apa. Itu yang mungkin agak berbeda menurut saya ketika kemudian dibandingkan dengan kalau kita sama sekali tidak melihat kebaikannya, ya. Sepenting sedih gitu tapi nggak begitu paham apa sebenarnya yang buat dia sedih, misalnya kayak gitu, sehingga memang akan sangat tergantung daripada masing-masing individu itu gitu. Nah kadang-kadang ya sampai tiba-tiba 2 tahun muncul lagi ketika stresor ya, atau pemicu atau sesuatu yang mengingatkan dia, itu kadang-kadang ingat lagi gitu. Tapi di saat itulah sebenarnya kita juga kemudian kadang-kadang kita harus berusaha juga ya, berusaha sendiri untuk mengalihkan perhatian, berusaha sendiri untuk mengingat kebaikan-kebaikannya, kan begitu. Nah biasanya sih kadang-kadang orang itu ketika pas di hari-harinya itu kelihatan tough banget gitu ya, sampai nggak ada air mata, sampai nggak ada itu sebenarnya dia masih belum tahapan penyangkalan aja belum ada gitu. Nanti 2-3 hari ketika para takziah itu sudah nggak ada, barulah terjadi penyangkalan. Wah kenapa ini gini-gini gitu. Jadi ketika awal pertama kali itu kadang-kadang orang, wah orangnya hebat ya, tough ya, dia kelihatan nggak sedih sekali. Belum tentu itu, ya. Cuma orang memang mengekspresinya beda-beda gitu. Tetapi memang itu perlu diluapkan ya, tidak boleh ditahan-tahan gitu ya. Tapi ya tahannya tadi harus dengan cerdas gitu. Saya kan punya pengalaman juga ya untuk melihat ya ketahanan seseorang, resilience-nya itu. Misalnya ketika mengetes calon-calon LPDP itu ya, itu para psikolog-psikolog itu kan langsung makjelep gitu ya. Baru ditanya kisah apa sih yang paling menyedihkan dalam hidupmu gitu. Ada Pak yang nggak bisa jawab, nangis sampai selesai wawancara. Ya sudah, ya berarti dia nggak punya kekuatan untuk resilient, kekuatan untuk bangkit segera gitu. Nah itu yang kemudian kemampuan-kemampuan itu yang memang perlu dilatih ya. Perlu dilatih juga, tidak given menurut saya ya, kemampuan untuk kecerdasan emosi itu bukan given, tapi sesuatu yang bisa dilatih. Dan kalau menurut Daniel Goleman ya 80% kesuksesan seseorang itu ya dari bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, termasuk emosi kesedihan itu gitu. Nah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi mohon maaf Pak Rena kalau ternyata testimoni saya jadi membuat Bapak sedih lagi, tapi insya Allah akan kemudian menjadi membanggakan karena testimoni kita adalah testimoni kebaikan, dan insya Allah kita semuanya berdoa beliau almarhumah itu husnul khotimah ya, dengan kebaikan-kebaikan yang ada tadi. Amin, amin ya Rabbal. Mungkin kalau itu kalau Ibu Prof, kalau sekarang nggak boleh sedih, nanti imun turun. Imun turun. Nah, itu kita berarti pakai namanya kognitif terapi ya Pak ya, dengan cara berpikir positif gitu. Wah aku nanti kalau sedih imun turun, nah itu bagus itu Pak. Sehingga kita akan kemudian bisa langsung bangkit ya, langsung untuk mengendalikan ya rasa-rasa kesedihan. Itu salah satunya adalah dengan cara kognitif ya, behavior, dan kemudian pengalihan-pengalihan yang lain. Itu Mbak Indah, terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Prof. Ya. Baik Mbak Alin, terima kasih, dan Pak Rena juga terima kasih atas pertanyaannya. Ini sudah ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Rena Tangerang. Assalamualaikum
Prof. Alim, saya juga tertarik pada tahapan model pemulihan dari suasana krisis. Bagaimana terutama saya membantu putra saya yang berusia 8 tahun melewati tahapan ini dengan baik dan cepat. Putra saya mengalami perubahan perilaku, cenderung tantrum karena ayahnya meninggal pada 25 Juni yang lalu. Dan Ibu Rena juga bertanya bagaimana cara menghadirkan Tuhan dalam dirinya, mungkin dalam diri putranya, dan segala pertanyaannya yang belum memahami bahwa takdir Tuhan untuk ayahnya sebenarnya sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Begitu Mbak Alim, terima kasih Ibu Rena pertanyaannya. Silakan Mbak Alim. Ini pertanyaannya berat sekali ya. Ya, bagaimana kita berduka juga ya Bu Rena ya atas berpulangnya suami tercinta ya. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu yang hadir juga bisa bercerita ya tentang bagaimana pengalaman-pengalamannya untuk sampai kepada penerimaan itu ya, yang kadang-kadang memang menjadi traumatis tersendiri begitu. Nah, bagaimana membantu ya anak yang masih belum begitu memahami tentang persoalan kematian itu untuk kemudian mengembalikan ya sampai kepada atau memulihkan secara cepat gitu terkait dengan penerimaan berpulangnya sang ayah begitu. Nah, anak 8 tahun itu kan bahasanya kan tidak bisa menggunakan bahasa abstrak ya. Kita kan menggunakannya bahasa-bahasa konkret gitu. Anak saya ketika umur 7 tahun itu saya tanya, "Le, kamu mau masuk surga atau neraka sih?" gitu. Katanya, aku nggak mau masuk surga atau masuk neraka. Kenapa mau masuk rumah saja gitu? Kenapa? Di rumah ada ibu gitu. Ya, ibunya yang tanya yang salah itu. Konkret ya Mbak Alim ya. Konkret iya, aja ibunya yang tanya itu yang salah gitu, karena anak seumur gitu ya belum tahu gitu loh surga neraka gitu. Makanya aku nggak mau masuk surga neraka gitu. Kenapa? Aku mau masuk rumah saja karena di rumah ada ibu gitu kan. Nah, ini anaknya mendengarkan dan dia selalu bercerita dan ingat pertanyaan itu gitu kan ketika saat ini sudah berumur 10 tahun gitu. Nah, artinya ya kita kemudian mengkomunikasikan dengan bahasa-bahasa yang konkret ya kepada anak itu gitu tentang kepergian itu, walaupun kalau dalam psikologi tetap dengan menggunakan kognitif dan behavior ya. Kognitif itu adalah bagaimana mencoba mengajak berpikir bahwa setiap manusia itu pasti akan meninggal entah kapanpun ya, bisa ada bayi ada yang meninggal, ada anak SD juga meninggal, ada yang sudah gitulah. Mungkin perlu kita jelaskan bahwa namanya kematian itu anytime ya, yang itu kadang-kadang tidak disangka-sangka gitu loh, sehingga dia tidak mengalami itu ya protes kepada Tuhan, kenapa kok ayah saya yang dipanggil, kenapa kok misalnya kayak gitu kan, itu kan masa-masa penyangkalan gitu. Nah kemudian yang kedua adalah memang bagaimana ya mungkinkah ada sosok ayah ya yang entah itu dari pamannya, dari siapa ya, gurunya, atau siapa gitu yang kemudian secara behavior itu untuk menggantikan sosok ayah itu misalnya. Ya mungkin kadang-kadang kita minta tolong teman kita untuk memperhatikan dia, misalnya kayak gitu ya, untuk sementara ini sambil masa-masa pada sampai penerimaan itu gitu. Nah kemudian juga saya sih tadi ya tetap kadang-kadang kan juga namanya anak-anak kan marah ya, kenapa saya ditinggal gitu, kok merasa tidak adil dan sebagainya misalnya kayak gitu ya. Lalu kemudian mungkin kayak tadi bagaimana kita mencoba bertemu dengan teman-teman ayahnya tentang cerita-cerita kebaikan daripada si ayahnya itu. Mungkin itu juga bisa membantu ya untuk kemudian bangga terhadap kehidupan sang ayah itu gitu. Nah, saya sendiri juga punya pengalaman ya, ponakan saya itu ditinggal ibunya itu dia akhirnya tidak mau sekolah. Ya, tidak mau sekolah, kemudian bapaknya juga meninggal, nggak mau sekolah, akhirnya ya nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah, sekarang ini jadi anak saya. Ini di rumah saya ada anak yatim piatu 2, anaknya kakak saya karena bapak ibunya sudah meninggal, dan sekarang kemudian ya kita akhirnya ya sudah kita sekolahkan paket C dan sebagainya kayak gitu, karena memang traumanya luar biasa begitu. Traumanya luar, tapi kan jadi lama banget ya, itu kan bertahun-tahun itu sampai
tidak mau sekolah dan sebagainya. Nah sekarang sih ya alhamdulillah ya sudah mulai pada tahap penerimaan itu ya, karena sudah lama gitu ya, sehingga memang kemudian harus ada sih sosok yang kemudian menjadi memperhatikan ulang tahun dia, ya kan, karena sudah yatim piatu ya misalnya, sosok yang harus memenuhi kebutuhan dia misalnya kayak gitu, kemudian memang harus ada yang menjadi pengganti peran sosiologis ya, dan juga peran psikologis daripada keberadaan orang tua itu gitu. Saya pikir itu Bu Endah ya, mungkin ibu bapak yang ada di sini bisa juga share ya pengalaman-pengalaman untuk bagaimana mempercepat penerimaan itu gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Alim, Ibu Rena, terima kasih untuk pertanyaannya, dan mungkin saya ingin mengundang Mbak WK ini untuk mungkin terkait tadi ajakan dari Mbak Alim untuk berbagi tentang pengalaman gitu ya, tentang pengalaman bagaimana merangkul rasa kehilangan gitu, mungkin kita semua pernah punya pengalaman itu, dan mungkin bolehkah dimulai dari Mbak WK sekali? Atau Mbak WK mau nanti saja kita undang teman-teman yang lain? Di sini ada Mbak Meli, Amelia Nirmalawati, beliau yang membawa Mama waktu jatuh tanggal 4 Mei ke Rumah Sakit Angkatan Laut. Silakan Mbak Meli. Silakan Mbak Meli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan. Kayaknya saya jadi yang pengen nangis. Jadi saya menghadapi kematian memang sejak 2017 itu ya, saat ibu saya meninggal dan 9 bulan kemudian kakak saya. Sempat down sih. Sempat enggak rasanya gue ngapain dia di rumah gitu. Kebetulan saya tidak menikah begitu. Jadi sendirian di rumah ngapain gitu. Tapi setelah berjalannya waktu memang itu timbul sendiri gitu ya. Ya mungkin dengan menenangkan diri, dengan dengan berpikir bahwa oke, hidup itu singkat gitu ya. Saya harus mencari sangu gitu ya untuk kehidupan nanti sebanyak-banyaknya. Itu yang jadi prinsip. Jadi kalau tadi Mbak Rena di Tangerang bilang bagaimana ya untuk putranya, memang nggak mudah untuk membangkitkan seseorang bisa menerima kenyataan. Saya juga saat ini sedikit keluar konteks. Saya saat ini juga punya dalam tanda kutip seorang pemuda sebenarnya 27 tahun usianya yang lumayan down karena ayah ibunya kena COVID dan meninggal dalam jangka waktu bedanya hanya 4,5 jam. Anak tunggal meskipun 27 tahun agak dimanja begitu, sehingga saya harus membangkitkan semangat dia, membuka wawasan dia untuk ayo sekarang kamu harus giat cari kerja nih, nggak mungkin hanya dari peninggalan orang tua begitu. Nah, kalau berhubungan dengan saya nyebutnya Acil Darhaini ya. Jadi Acil itu bule gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi ada rasa saya tidak pernah sepanik itu menghadapi orang sakit. Kebetulan ibu saya proses meninggalnya cepat gitu ya. Jadi beliau masuk rumah sakit, keluar seminggu, masuk dalam 1 hari 24 jam, tiba-tiba tidak sadar kemudian meninggal. Saat saya memberi ya kalau orang bilang raup gitu ya bahasa Siben katanya orang. Jadi memberi air gitu, pas di dadanya langsung jantungnya berhenti begitu ya. Air yang saya bacakan Yasin kebetulan. Rasanya meninggalnya tuh gitu ya, cepet gitu. Kakak saya yang agak susah, beliau sakit cukup lama, tapi
setelah saya ikhlaskan, saya bisikan, saya bilang, insya Allah kita nanti ketemu di janahnya Allah. Dia, aku kuat, saya bilang gitu, dia hilang. Jadi enggak lama. Sedangkan mamanya Mbak Weka, Acil Darhaini ini saat itu gula darahnya sangat tinggi dan tidak sadar. Sehingga saya benar-benar panik. Saya tidak pernah sepanik itu karena tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa bilang izin lagi ke WK untuk bawa ke rumah sakit. Waktu itu papanya WK bilang, Om Gun bilang begini, Acilmu tuh enggak mau, tantemu enggak mau dibawa ke rumah sakit. Saya bilang enggak. Kalau kondisi seperti ini tidak bakal bisa sadar dengan sendirinya. Ini kesadaran sudah sangat menurun, sehingga saya telepon WK waktu itu bilang, aku nggak minta izin, aku cuma ngomong bahwa aku mau bawa ke rumah sakit. Waktu itu WK pun bilang, ya Wek ya, kamu bilang, Mama nggak mau masuk rumah sakit. Saya bilang enggak. Saya tidak minta izin, tapi saya hanya memberitahu bahwa saya mau bawa mamamu ke rumah sakit. Entah gimana caranya. Karena kondisinya bagi saya sudah begitu kritis. Tidak hanya saya yang down, Om Gun down, apalagi saat itu sempat hilang sekian detik. Sekitar 1 menit mungkin ya, sempat hilang. Saya sudah tidak tahu harus ngomong apa, sedangkan WK dengan Atma waktu itu masih di jalan. Jadi kami hanya bertiga dengan Yoga, adik terkecilnya WK. Jadi sempat senang saat beliau sadar, tapi saya tetap was-was. Terus terang, maaf Wek, saya nggak pernah bisa ngomong saat itu apa yang ada di hati saya. Sebelum membawa ke rumah sakit, kebetulan saya membersihkan kotoran beliau. Mohon maaf ya Wek, hatiku sudah tidak enak. Karena hal itu juga terjadi seminggu sebelum ibu saya meninggal. Jadi memang sepertinya ini yang harus kita bersama kalau punya keluarga. Mohon maaf semuanya. Mungkin kebetulan ya, mungkin kebetulan. Jadi orang mau meninggal tuh pada umumnya dia membersihkan. Ada beberapa orang yang ingin membersihkan dirinya dengan mengeluarkan kotoran yang terjelek dari tubuhnya. Dan itu terjadi pada ibu saya dan pada Acil Darhaini. Saat bersihkan saya sudah lemes. Karena ini kok sama gitu ya. Tapi pada saat beliau sadar saya bilang, enggak pikiran saya salah. Tapi begitu saya dengar beliau enggak sadar, saya hanya bisa bilang, WK, kuat ya Wek, apapun itu. Saya bilang, kamu harus bisa melindungi kakakmu karena kalian masih keluarga. Karena satu saudara kita harus makin kuat apapun yang terjadi. Ya karena saya masih berharap waktu itu beliau panjang umur. Tapi begitu telepon WK, Yoga juga memberitahu saya, ya saya hanya bilang ya itu semoga itu jalan terbaik buat beliau, semoga husnul khotimah. Hanya itu yang bisa yang ada di hati saya, karena mungkin rupanya itu salah satu tanda orang yang ingin membersihkan diri sebelum dia menghadap pada penciptaan. Pelajaran bagi kita semua. Saya juga ada beberapa juga kemarin beberapa hari yang lalu juga menghadapi tetangga yang tidak sakit, tidak apa-apa, masih cukup muda di bawah 50 tahun yang tiba-tiba meninggal dengan enaknya.
mengagetkan keluarga, tetapi mungkin itu yang baik untuk dirinya. Jadi kita memang harus selalu bersiap diri kapanpun kita dipanggil dan mencoba mencari tabungan sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Iya. Ini ada Pak Anwar Fahri juga. Pak Anwar Fahri dari Lombok. Bu Mbak Meli ini dosen juga. Dosen Mbak Meli silakan memperkenalkan diri, dosen di mana? Bukan dosen yang hebat. Saya di Agroindustri Fakultas Vokasi Untak Surabaya. Sekarang dulunya di satu perguruan tinggi yang lain. Ya alhamdulillah memang sejak lulus sudah jadi dosen. Kayaknya kita memang keluarga pendidik ya, Bek ya. Turunannya pendidik. Rasanya mulai dari Mbah Buyut itu semuanya pendidik ya. Jadi ya gimana, itulah keluarga kami. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Meli. Mungkin Pak Anwar Fahri ya Mbak Indah ya, Pak dari Lombok. Ya, silakan. Baik. Silakan Pak Anwar. Pak Anwar, atau ada lagi Albertin juga muridnya Mama. Silakan Albertin di Mandiri, Bang Mandiri ya. Silakan Pak Albertin mengenang Ibu Ida. Oke. Terima kasih Mbak Weka, Mbak Bu Alin, Mbak Indah. Ya. Perkenalkan saya Albertin atau Nudin. Saya adalah murid dari Ibu Ida. Ibu Ida adalah guru kami yang sangat kami cintai sekali. Di situ kami belajar, dididik untuk menjadi orang-orang yang menjadi berguna sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih sekali sama Bu Ida. Semoga Bu Ida mendapat tempat yang bahagia di surga. Tentang dan untuk yang ditinggalkan seperti WK, Pak Gunawan dan keluarga besar, semoga tabah dan kuat untuk menjalaninya. Diskusi ini sangat membantu kita semua. Itu salah satu seperti yang Prof. Alim sampaikan ya, bagaimana kita istilahnya mengambil hikmah dari orang-orang yang kita ditinggalkan, orang-orang yang kita sayangi. Gitu. Bagaimana kita untuk bangkit dan tidak berlarut-larut di dalam kesedihan itu, tetapi berguna untuk orang yang meninggalkan kita. Terima kasih Prof. Alif, terima kasih WK dan semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita sampaikan ini berguna dan berkenan untuk Ibu Ida. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih WK, terima kasih Bu Alim, Prof. Alim. Terima kasih banyak Mbak Albertin. Sama-sama. Mungkin Pak Anwar Fahri bisa berbagi, Pak Anwar, kita bercerita tentang kenangan-kenangan Pak Anwar tentang Ibu Ida. Mungkin sedang nggak monitor ini Mbak Weka. Ya, biasanya dia itunya koneksinya karena di Lomboknya tuh di tepi entah tepi gunung di gunungan gimana nih Pak Fahri. Ya. Mbak Weka, ya, mungkin baik. Ada Suryandari Sony yang juga baru aja kehilangan ibunda tercintanya. Oh iya. Ya, Son, silakan Son. Suryandari Hariwati, Sony, silakan Sony. Ada lagi juga Tuti juga baru kehilangan ibu ayahnya kalau nggak salah ya Tuti. Ya Sony dulu, silakan Sony Suryandari. Kayaknya juga koneksinya kali ya. Sony. Ya. Mungkin Mbak Weka ingin ini juga. Enggak, saya Mbak Indah, saya sudah mengucapkan terima kasih sudah banyak Tapi mungkin kita juga ingin juga mendengar dari Mbak Weka nih.
kenangan Mbak Weka tentang ibunda tercinta? Pasti banyak sekali, tapi mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan di sini. Mungkin itu sebagai ya Anggra ini, Anggra yang 1 bulan ngobrol apa sama nenek, sama mama. Silakan Anggra dari saya itu sosok yang baik, terus dalam bertutur kata juga saya banyak belajar. Malum kita di daerah yang terpencil mungkin juga apa namanya itu dari status pendidikan apa mungkin jauh ya dari seperti yang di kota, tapi saya belajar dari nenek. Terus mungkin saya penasaran Bu, gimana nenek ya cara mendidik anaknya sampai kayak Ibu Weka waktu itu, walaupun masih ada Feren ya Bu ya, waktu itu masih ada Feren, masih kecil, masih balita ya, waktu bayi ya, umur bulanan ya Bu ya. Masih bayi, belum setahun. Ya, masih bayi. Padahal itu kalau mungkin kalau saya berpikir waktu itu saya belum menikah Bu ya. Saya berpikir, aduh ibu ini masih punya bayi tapi semangat sekali untuk mengejar pendidikan. Saya sangat luar biasa waktu itu Ibu. Ya, saya memang makanya sekarang saya berniat untuk melanjutkan pendidikan Bu. Terinspirasi dari Ibu juga. Semoga bisa seperti Ibu ya Bu. Ya, amin Anggra. Nenek. Ya, ya, Ibu juga saya lihat waktu mendidik Feren, walaupun bagaimanapun namanya anaknya masih kecil, tingkah lakunya mungkin belum bisa kita tolerir, tapi Ibu walaupun banyak sekali tugasnya Ibu, terus Ibu masih sabar gitu menghadapi Feren waktu itu. Mungkin itu juga didikannya dari nenek ya Bu ya. Iya. Iya, saya banyak belajar sekali dari ibu dan nenek, terutama walaupun cuma sebulan. Saya sangat mengenang sekali saat itu. Kayaknya saya waktu dapat undangan dari ibu, senang sekali saya Bu. Akhirnya bisa berjumpa walaupun via Zoom. Iya. Ya, terima kasih Anggra. Iya Bu. Mungkin itu aja dari saya. Iya, makasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Anggra. Baik, Tuti mungkin ya, Tuti dari Serang nih. Tuti monitor. Oke, sambil menunggu Mbak Tuti, mungkin saya punya satu pertanyaan buat Mbak Alim. Tadi itu kan Mbak Alim bilang bahwa ada dokumentasi kebaikan gitu, ada asumsi pemahaman masyarakat kita itu kadang-kadang melihat mengaitkan sesuatu yang terlihat pada saat orang meninggal dengan kebaikannya seseorang gitu ya Mbak Alim ya. Nah, itu gimana ketika misalnya gini, kadang-kadang tidak semua orang beruntung gitu ya mendapat tanggapan-tanggapan yang baik atau penghiburan dari orang-orang gitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang kemudian entah dengan alasan apa mendapat stigma gitu. Misalkan nih gini, udah gitu kadang-kadang orang, wah dia misalkan gini, sesimpel gini, dia jenazahnya matanya nggak tertutup gitu ya. Mungkin ada yang masih diberatkan, apa kayak gitu-gitu. Tentu saja mungkin nggak ini gitu, bukan penghiburan yang diinginkan gitu Mbak Alim. Nah, bagaimana menghadapi stigma-stigma seperti itu yang mengiringi kepergian orang-orang yang dekat dengan kita? Ya, sebenarnya itu yang mempengaruhi juga sinetron-sinetron itu loh Mbak Indah. Ya, sinetron
sinetron itu banyak banget itu yang kemudian tentang hidayah, tentang apa-apa itu ya, yang kemudian ketika ada orang meninggal karena dia hanya berbuat jahat, lalu kemudian aneh-aneh gitu kan. Nah, sehingga masyarakat itu kadang juga belajar dari media itu gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri apapun lah ibaratnya. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh almarhum atau almarhumah siapapun itu ya sebisa mungkin kita tradisikan bahwa hanya kebaikan yang muncul ya, karena itu adalah untuk kepentingan yang ditinggalkan sebenarnya. Kalau yang sudah meninggal ya sudah selesai kan. Nggak peduli. Karena itu kemudian ini ya jiwa-jiwa kemanusiaan kita itu loh, bahwa empati lah gitu loh. Ya, empati lah gitu terhadap yang ditinggalkan itu gitu. Persoalan kamu sebenci apapun ya tahan gitu. Ini yang kemudian perlu dilatihkan ya kepada masyarakat tentang tradisi-tradisi seperti itu gitu. Sehingga memang kadang-kadang persoalannya adalah lalu gimana nih kalau kita yang kemudian mendapatkannya kan. Ya toh, ibu kita, bapak kita atau siapapun lah orang yang tiba-tiba bisik-bisik lalu udahlah. Nah, menurut saya dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat yang akan menentukan bagaimana nasib orang yang saya sayangi itu di akhirat gitu. Saya meyakini beliau baik, ya. Ya kalau misalnya ada kurang sana sini ya kita doakan sebagai orang dekat, sebagai anak, semoga kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah kan begitu. Sehingga mungkin ya mencoba untuk apa ya, tidak terlalu memikirkan omongan-omongan orang ya, karena yang berhak yang maha apa itu pengadil ya, yang maha bijaksana itu ya hanya Tuhan untuk kemudian menentukan nasib seseorang, itu bukan dari omongan-omongan yang kadang-kadang justru itu nggak benar juga, itu hanya fitnah-fitnah yang tadi pengaruh sinetron-sinetron yang dia lihat gitu. Ya persoalan matanya belum terbuka, yang tinggal memang belum diginikan aja kan sudah selesai kan. Kenapa kemudian dihubung-hubungkan dengan amal perbuatan dia gitu? Itu sih menurut saya. Jadi memang kita pertama, kita sebagai orang yang datang sebagai takziah atau apa, kita biasakan untuk tetap memberikan ucapan, sikap, perilaku tentang kebaikan almarhumah yang ini ada hubungannya dengan bagaimana kita berempati ya terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, kalau kita sendiri yang tinggalkan dan kemudian mendengar kata-kata seperti itu, sudahlah nggak usah terlalu diperhatikan, karena kita yang meyakini bahwa yang maha judgment ya, yang maha pembuat keadilan itu hanya Tuhan gitu. Kalau seandainya kita menyadari memang ada persoalan-persoalan hal-hal yang kurang baik ya kepada almarhum dan almarhumah, ya kita doakan semoga kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kan begitu menurut saya. Ya. Itu sih Mbak Indah, makasih. Baik ya. Baik, terima kasih Mbak Lim. Ini sudah jam 21 lebih 2 menit. Cuman saya ingin boleh satu pertanyaan lagi ya Mbak Lim ya. Ini itu ada Adi resken itu. Ya. Itu Adi. Ya, makanya Adi resken. Silakan Di. Langsung Di, langsung. Mbak Indah, makasih. Mbak Lim, aku mohon tanya Mbak Alim sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah ini Mbak. Jadi gini Mbak, dalam tradisi aku beberapa kali datang ke perayaan, bukan perayaan sih, memperingati kematian orang dengan tradisi Barat itu dalam tradisi Barat itu mereka cenderung merayakan kehidupan gitu loh Mbak. Jadi yang meninggal itu si meninggal itu dirayakan apa yang dia sudah perbuat selama hidup, kemudian lucu-lucunya, kemudian good memories gitu. Jadi nggak nggak dalam mood yang sendu, kemudian hikmat, kemudian sedih, bahkan ada ketawa-ketawanya gitu Mbak. Nah, tradisi semacam itu kayaknya belum terlalu populer dalam tradisi kita kan Mbak gitu. Terus kira-kira itu ada halangan dalil agama nggak sih Mbak kalau kita mengadakan acara yang seperti itu gitu Mbak? Ya, justru kalau di Tarjih yang diputuskan di Muhammadiyah itu ya ta'awun sosial tadi Dik.
Jadi ketika kita datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, isinya adalah testimoni-testimoni kebaikan. Bahkan kadang-kadang kalau memang kita cukup tenaga, itu langsung kita membentuk panitia kecil untuk mencatat itu. Mencatat testimoni-testimoni dari para takziah yang hadir itu untuk kemudian dikumpulkan. Ya, sehingga biasanya di acara 40 harinya atau 100 harinya itu udah jadi itu. Apa testimoni-testimoni yang ada itu untuk kemudian diterbitkan, lalu apa ya hal-hal yang baik yang bisa menjadi lesson learn-nya, dan itu enggak hanya sesuatu yang menyedihkan yang dibicarakan, itu yang lucu-lucu pun juga ada di situ gitu. Sehingga ketika kita takziah itu bukan terusan berair mata terus begitu, bukan begitu, tapi bagaimana kemudian ya menghadirkan sosok almarhum dan almarhumah itu dengan kisah-kisahnya gitu. Yang saya yakin kadang-kadang putra-putranya aja nggak tahu loh kalau ternyata bapak ibunya itu punya cerita kayak gitu gitu. Nah itu menariknya di situ, sehingga akan kalau itu terdokumentasi dengan baik, maka akan menjadi cerita yang akan tersosialisasikan secara turun-temurun kepada anak cucu yang kadang-kadang belum banyak bersilaturahmi atau belum banyak ngobrol dengan kakek neneknya gitu ya. Yopo, kadang-kadang kan gitu juga, yopo, iya gitu-gitu. Jadi ya Allah, kita akhirnya itu admire ya kepada orang yang almarhum atau almarhumah itu, ternyata yang mungkin kita pikirkan hanya sekian, itu ternyata sekian gitu loh kebaikannya itu ya. Dari hanya segini menjadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada itu gitu. Ya memang agak sedikit ada usaha ya yang secara sistematis untuk menjadi sebuah tradisi yang baik sih. Nah, kalau menurut saya sih harapannya bukan kemudian itu untuk tokoh-tokoh besar ya. Itu bisa kok dilakukan di RT, RW, walaupun kita tuh tokoh-tokoh kecil atau orang-orang biasa tuh bisa gitu. Mereka kan juga bersilaturahmi, berserawong ya dengan tetangganya dan sebagainya. Ya mungkin tidak harus kemudian satu terbitan segini ya. Kalau memang tidak terlalu banyak ya mungkin berapa lembar lah begitu, tetapi ada dokumennya gitu. Yang penting ditulis, didokumenkan atau divideokan, lalu kemudian kalau sekarang kan sudah jadi jejak digital ya, untuk kemudian permanen di sana untuk menjadi sebuah pembelajaran gitu. Itu sih, jadi enggak kemudian harus orang-orang terkenal hebat yang kemudian itu ya, tapi ya memang ini tradisi ini ya masih harus disosialisasikan ya, terkait dengan bagaimana kita membiasakan, kalau bahasanya tadi ya merayakan kelucuan, kebahagiaan daripada hal-hal seperti itu. Kalau dari sisi agama nggak ada sih sebenarnya larangan-larangan untuk itu gitu ya. Kalau dalam sisi agama kan yang penting bagaimana kita memandikan, mengafani, menyolati ya kan, yang kemudian bagaimana mendoakan kan begitu. Nah, namanya doa itu kan tidak harus pakai bahasa Arab ya menurut saya ya. Doa kan bisa testimoni-testimoni kebaikan, itu kan bisa menjadi doa. Tinggal bagaimana kita mengartikannya. Yang penting kan bagaimana kemudian itu menjadi amal jariahnya kan. Kalau dokumentasi testimoni itu dibaca oleh banyak orang dan menjadi inspirasi, ya kan jadi amal jariah bagi almarhum dan almarhumah. Karena kemudian kehadirannya itu membawa kemanfaatan. Itu sih menurut saya, Dik. Makasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Alim. Ini sepertinya jadi ini bisa jadi inspirasi kita gitu untuk mungkin untuk memulai membiasakan di lingkungan terkecil, mungkin dari mulai lingkungan terkecil kita dulu nih Mbak Alim ya, untuk membiasakan menyikapi kehilangan itu dengan mengumpulkan kisah-kisah tentang kebaikan dari orang yang pergi gitu ya. Jadi mungkin dari keluarga-keluarga intinya dulu gitu yang mencatat atau merekam, kemudian mencatat, dan mungkin seperti Mbak Alim bilang nggak perlu diterbitkan dalam satu buku, mungkin jadi sisipan di Yasin yang diberikan pada saat peringatan 40 hari atau 100 harinya orang yang pergi gitu. Itu akan jadi section menarik juga, karena kan biasanya kita hanya menyisipkan kenangan-kenangan keluarga kan gitu, tapi mungkin mungkin bisa kita mulai gitu pelan-pelan membiasakan itu gitu. Karena sepertinya menurut saya kenapa kita selalu selalu seperti dalam suasana duka ketika mengenang kepergian orang itu karena kultural sih Mbak Alim, karena kita nggak boleh berbiraria gitu ketika ada yang pergi gitu. Kita takut terlihat senang gitu ya,
Padahal kita senang karena mengenang kebaikan-kebaikan orang yang pergi gitu, tapi banyak yang menganggap itu lu nggak pantas banget sih gitu. Ada rasa tidak pantas untuk mengenang hal-hal yang lucu gitu. Jadi makanya kita jadi cenderung untuk seperti berduka cita, padahal perayaan hidup itu juga bisa dilakukan dengan cara yang membahagiakan dan menghangatkan hati, dan terutama menghibur bagi keluarga yang ditinggalkan ya Mbak Alim ya. Baik, Mbak Alim, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan, penutup apa kata-kata yang mungkin bisa mengkonklusiin diskusi? Ya, terima kasih Mbak Indah, Mbak Weka, dan semuanya yang hadir di sini. Saya pikir tadi jahitannya Mbak Indah untuk bagaimana menjadi sebuah karya yang kemudian dimasukkan di Yasin atau apa ya, misalnya kan kita kalau misalnya 100 hari atau 1000 hari kan kemudian kita bagi-bagi Yasin gitu ya, itu kalau depannya itu ada testimoni kebaikan kayak kita buku cover belakang itu loh Mbak, paling tidak misalnya kan ini hari pertama itu kan sangat luar biasa sekali, orang kemudian jadi mengenal ya, tidak ketika mendoakan itu sudah kebayang ya, yang didoakan itu adalah sosok yang mempunyai ini gitu, akan lebih manusiawi ya untuk membayangkannya gitu ya. Ya ini tadi misalnya karena saya dibantu oleh Mas Adi ya untuk memperkenalkan sosok ibunya Mbak Weka, kan jadi kebayang, oh beliau itu luar biasa ya, 8 kilo per hari jalan misalnya ya. Lalu dia dijodohkan nggak mau, pengennya kuliah pada tahun itu loh ya, pada zaman itu loh. Itu akhirnya kan saya kebayang ya, bagaimana sosok ibu ini ya, almarhumah ini yang sangat luar biasa gitu. Sehingga ketika kemudian kita mencoba mendiskusikan kayak ini kan sudah masuk ke long term memory kita ya, untuk seperti apa sosok yang ada itu gitu. Ya nggak usah sampai tebel-tebel ya, paling tidak ya kayak buku apa itu, endorsement ya Mbak ya. Beberapa lembar endorsement, beberapa kalimat tentang testimoni itu kan menjadi sesuatu yang sangat baik sekali gitu, yang itu nanti juga bisa dijahit ya, di di paraphrase lah ibaratnya, itu di kalimat-kalimat itu menjadi kalimat-kalimat yang menarik misalnya, tanpa harus menghilangkan substansi. Terakhir mungkin saya ingin closing statement bahwa siapapun kita harus siap untuk kehilangan dan juga siap untuk menghilang ya. Karena kita nggak tahu ya tadi ya, bahwa walaupun sembunyi di benteng pun kalau sudah waktunya kematian ya akan datang juga. Namun demikian di dalam hidup ini tetap takdir itu di ujung ikhtiar begitu. Artinya bagaimana kita memahami ayat-ayat ini itu supaya tidak kontradiksi ya. Kalau saya sih memahami Al-Quran ayat-ayat itu seperti mobil ya, yang kapan waktunya kita ngegas dan kapan kita waktunya ngerem gitu. Jadi ketika kita melawan kematian, memperjuangkan kesehatan, ya itu pakai mobil yang dengan gas gitu. Yaitu apa? Ayat-ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia sendiri tidak mengubahnya, kan begitu. Takdir itu di ujung ikhtiar. Jadi memahami takdir di ujung ikhtiar itu ya kalau kita berobatnya ke sana sampai sana ya insya Allah masih hidup, kan begitu ya. Ya karena kan kita jadi nggak adil ya, kenapa orang-orang kaya itu hidupnya lama gitu karena punya uang kan misalnya, itu kan menunjukkan takdir di ujung ikhtiar. Tetapi ya jangan lupa ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba meninggal, ya kita pakai ayat-ayat tadi, walaupun sembunyi di balik benteng, kalau memang kematian sudah datang ya akan datang, kan begitu ya. Sehingga kemudian kita akan menggunakan landasan-landasan normatif itu secara proporsional. Tidak malah justru ini kitab suci apa sih, satu bilang ini, satu bilang itu, padahal itu persoalan ketidakcerdasan kita di dalam menggunakan rujukan-rujukan normatif itu gitu. Maka menurut saya bagaimana kita secara cerdas ya memahami ayat-ayat yang seolah-olah berlawanan tentang kematian itu, tapi itu menjadi sesuatu yang komprehensif, yang mana kapan kita menggunakan ayat ini untuk ngegas dan kapan kita menggunakan ayat ini untuk ngerem gitu. Sehingga kalau kita bisa mengerem, maka tahapan penerimaan tadi itu akan mudah untuk kemudian tercapai ke sana.
Kalau kita ya sudahlah, memang sudah nasibnya, kita sudah berusaha kan gitu, sehingga kemudian kita tidak merasa bersalah karena kita memang sudah berusaha kan, misalnya gitu ya, takdir itu di ujung ikhtiar dan sebagainya. Saya pikir itu Mbak Indah, Mbak WK, Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini, dan marilah kita doakan ya, insya Allah almarhumah Ibu, panggilannya apa Mbak WK? Ibu Ida. Ya, kalau murid-muridnya manggil Ibu Ida, tapi kalau keponakannya manggil Acil Darhaini atau Aini ya, oke. Darhaini ya, oke. Ya, agak susah apa namanya. Akhirnya ketika pergi ke Jawa itu jadinya tadinya Idar, jadi R-nya hilang jadi Ida gitu. Oh, iya, baiklah, kita doakan semoga Ibu Daraini atau Ibu Ida beliau husnul khotimah ya, dan kemudian juga bisa menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang tetap baik dan memberikan kebaikan untuk sesama, sehingga kita akan menorehkan ya hidup kita ini dengan amal jariah yang kita yakini sebagai amal yang tidak putus gitu ya. Amal yang tidak putus walaupun kita sudah meninggal, maksudnya amal yang tidak putus ya selama itu digunakan secara manfaat ya insya Allah nggak akan terus mengalirkan, begitu maksudnya gitu secara rasionalnya. Demikian Mbak Indah, Mbak WK, dan Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya jika apa yang kita diskusikan, apa yang saya siapkan kurang maksimal gitu tadi, karena mohon maaf ya karena memang baru pertama kali menyampaikan hal ini gitu. Dan mudah-mudahan risetnya tidak terlalu banyak, tadi mulai jam 4 baru riset nyari-nyari jurnal dan sebagainya tentang teologi kematian dan sebagainya, sehingga tidak begitu detail, oleh karena itu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Alim Matul Kiptia, Mbak Alim, atas paparannya yang betul-betul menghangatkan hati dan membesarkan hati kita gitu, bagaimana kita bisa terus yakin menghadapi kehilangan-kehilangan. Dan juga satu hal yang saya sangat suka kalimat Mbak Alim yang saya catat dan akan selalu saya ingat adalah bahwa takdir adanya di ujung ikhtiar gitu. Jadi kita harus berikhtiar dulu. Takdir itu urusan belakang, yang penting usahanya dulu, usaha segala sesuatu untuk kesehatan, untuk kebaikan kita semua diusahakan dulu, hasilnya itu baru namanya takdir gitu. Mbak WK mungkin ada ini, tapi ini saya mau membacakan satu, bentar, ada cerita ini Mbak Meli cerita, saya mau baca ini nih soalnya menarik sekali. Jadi mengenang kebaikan yang Mbak Meli lakukan adalah mengumpulkan resep-resep masakan kesenangan almarhumah ibu, khususnya masakan khas Banjar dan zikir-zikir yang biasa beliau baca setiap hari dalam bentuk buku saku. Ini sangat menyentuh dan mungkin bisa jadi inspirasi kita untuk mengenang tadi seperti yang Mbak Alim, kita mendokumentasikan kebaikan dan kenangan dari orang-orang tersayang kita. Silakan Mbak WK, mungkin ingin memberikan ucapan terima kasih dan kata penutup untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mbak WK, silakan. Baik, saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Alim Matul Kiptia, pada Mbak Indah sebagai moderator, terima kasih banyak pada Kak Tony yang sudah hadir, dan tadi Prof. Eko Prasetyo, terima kasih banyak sudah hadir. Di sini ada Pak Arifin, terima kasih sudah hadir, dan semuanya yang sudah hadir, terima kasih banyak Pak Anwar Fahri. Kemudian ada Risha Wiono, nih sebenarnya mahasiswa saya tahun 2000-an ya. Ada Risha, terima kasih sudah hadir. Kemudian Rena tadi sudah terima kasih, Sony, Kak Don ya, terima kasih sudah hadir, Kak Ikrar dan Kak Arena, Kak Tony, terima kasih sudah hadir. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Alim yang presentasinya walaupun
siapkan dalam waktu yang sangat singkat betul-betul jadi bahan yang sangat penting untuk kita catat dan kita bawa terus dalam menyikapi kehilangan-kehilangan yang mungkin masih akan kita temui gitu mendatang. Dan salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi dan bisa berjumpa lagi di forum-forum lain. Dan itu tadi kita harus berupaya apapun kita usahakan dulu karena takdir adanya di ujung ikhtiar. Demikian, terima kasih banyak. Saya Indah Aryani undur diri. Mudah-mudahan ada lain kali kita bisa jumpa lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah, Mbak Weka. Terima kasih banyak semuanya, Mbak Bertin. Semuanya. Terima kasih semuanya. Saya izin live Mbak ya. Angga. Terima kasih semua. Dadah. Assalamualaikum. Mbak Meli, terima kasih Mbak Meli cerita. Assalamualaikum. Saya pamit dulu. Mbak Weka, thank you ya Mbak Weka. Thank you banget Mbak Ida. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Weka. Ya, thank you ya. Terima kasih Weka. Assalamualaikum. Bye. Bye.